Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tak mungkin bisa menuntaskannya. Kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, mengapa masih kita lihat banyak sekali orang-orang yang ditimpa sengsara? Mengapa di sekeliling kita masih banyak yang ditimpa musibah, menangis dan menjerit karena banjir, tanah longsor dan tsunami? Dan mengapa saat ini hujan tak sudi lagi mengguyur bumi, angin enggan menggiring awan, petir membisu 1000 bahasa, ternak menjerit karena kehausan, sumur dan sungai-sungai kering kerontang? Untuk menjawabnya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah ini. Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Yang artinya siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat di atas menjelaskan bahwa memang pada dasarnya Allah Maha Pemurah dan Penyayang, sehingga senantiasa memberikan aneka nikmatnya kepada para hambanya. Namun apabila hamba-hamba tersebut mendustakan nikmatnya, melakukan berbagai maksiat, melakukan aneka kezaliman, maka saat itulah nikmat Allah akan dicabut dan diganti dengan bencana sebagai hukuman. Bukan Allah yang berubah menjadi tidak penyayang, tapi manusia itu sendirilah yang berubah menjadi sosok yang tak layak disayangi lagi. Akhirnya sesuai firman tersebut, Allah akan memberikan beragam kesulitan dan kesengsaraan kepada manusia. Karena itulah, marilah senantiasa kita bertobat kepadanya, bersimpuh rapuh memohon ampunan dan kasih sayangnya. Tentang bencana, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian, maka tiada lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara 5 hal itu, nomor 1, jika di sebuah masyarakat perbuatan keji sudah menyebar di mana-mana dan dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, maka Allah akan menimpakan penyakit massal yang mematikan dan kelaparan di mana-mana. Yang kedua, jika sebuah masyarakat sudah banyak yang curang dalam timbangan, maka Allah akan membinasakan mereka dengan angin kencang, beban biaya hidup yang mahal, dan Allah akan mengirim pemimpin yang jahat bagi mereka. Yang ketiga, jika sebuah masyarakat menahan untuk mengeluarkan zakat mal, maka Allah akan menahan hujan dari langit. Jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi ini, niscaya tidak diturunkan hujan. Yang keempat, jika ajaran Allah dan Rasulnya banyak yang dilanggar, maka Allah akan mengirimkan musuh dari luar, sehingga musuh itu akan merampas sebagian hak milik mereka. Jika pemuka-pemuka agama, yang kelima, jika pemuka-pemuka agama di antara kalian tidak menetapkan hukum sesuai kitabullah dan memilih ayat yang sesuai dengan selera mereka, maka Allah akan menimpakan kesialan dan kemiskinan di antara kalian. Dalam hadis ini disebutkan bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat mal termasuk menjadi salah satu penyebab air hujan ditahan oleh Allah. Dengan kata lain, menahan hak kaum fakir miskin akan menimbulkan efek buruk pada masyarakat itu sendiri. Ketika egois dan sifat tak lagi peduli dengan orang sekitar, maka Allah tak akan peduli lagi dengan kita.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Puncak ibadah kepada Allah sesungguhnya bukan ibadah vertikal, melainkan ibadah sosial. Mengasihi yang lemah, menyantuni yang miskin, dan memberdayakan yang tidak berdaya. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan, inna budala'a ummati lam yadkhulul jannata bisolatin wala siyamin walakin dakhulu